sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT di pelajaran sosiologi. Oke, baik, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai komunitas dan dampak globalisasi terhadap komunitas tersebut. Nah, berbicara mengenai komunitas berarti kita berbicara mengenai sekelompok orang yang mempunyai suatu kesatuan dan saling berinteraksi dan berdiam di suatu daerah atau tempat tinggal. Nah, ternyata akibat globalisasi terjadi perubahan sosial pada komunitas tersebut. Di antaranya kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu urbanisasi. Apa urbanisasi? Nah, akibat terjadinya globalisasi, sesuatu yang mendunia akhirnya menarik perhatian masyarakat desa untuk pindah ke kota, sehingga terjadilah urbanisasi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Apa itu kesenjangan? Berarti tidak merata, atau berat sebelah. Nah, itu salah satu dampak dari globalisasi. Nah, kali ini kita akan masih membahas mengenai dampak globalisasi tersebut, yaitu mengenai pencemaran lingkungan, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi bangsa. Nah, untuk itu seperti biasa persiapkan buku paketmu karena kita akan banyak mengambil dari buku paket. Nah, dan kamu juga bisa mengambil dari sumber-sumber yang lain karena banyak yang bisa kamu cari mengenai dampak dari globalisasi. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai rusaknya lingkungan alam, mengenai kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Oke, baik, pada pertemuan sebelumnya seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa kita sudah membahas mengenai komunitas dan dampak dari globalisasi yang meliputi terjadinya urbanisasi dan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kalau berbicara mengenai urbanisasi berarti terjadi perpindahan masyarakat desa ke kota. Nah, akibat adanya globalisasi sehingga kota itu di mata masyarakat desa sangat menarik. Begitu banyak yang bisa ditemukan di kota sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong untuk pergi ke kota tanpa punya tujuan yang pasti. Nah, yang kedua adanya kesenjangan sosial ekonomi. Nah, berbicara mengenai kesenjangan sosial ekonomi berarti adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan. Nah, sehingga apabila tidak adil berarti ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Nah, selanjutnya yang kali ini kita bahas, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan alam. Nah, kita lihat sekarang ini begitu banyak terjadi pencemaran seperti polusi udara, pencemaran limbah di sungai-sungai ataupun di laut ataupun di danau. Kita lihat lagi penebangan pohon di mana-mana. Nah, itu semua adalah dampak dari adanya globalisasi. Nah, di mana begitu banyak sekarang para penanam saham muncul orang modern, muncul orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin kaya. Nah, sehingga semakin terbuka pikiran untuk membuka perusahaan dan perusahaan itu membutuhkan bahan baku. Nah, mau tidak mau untuk mendapatkan bahan baku itu para pengusaha ini akhirnya mengambil hasil alam, baik itu secara baik atau legal maupun ilegal. Nah, sehingga kita lihat bahwa di lingkungan kita begitu banyak dampak-dampak akibat globalisasi ini. Nah, selain dampak yang kita lihat itu juga seperti pencemaran udara, itu juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, sama juga pencemaran limbah di danau atau di laut itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem di laut. Nah, dan itu sangat berdampak bagi manusia. Nah, sangat mengancam kesehatan manusia. Nah, yang berikutnya adalah kriminalitas. Nah, berbicara mengenai kriminalitas berarti suatu tindakan kejahatan. Nah, ini juga bisa sangat mengancam keselamatan umat manusia. Nah, itu semua juga dampak dari globalisasi. Kamu lihat adanya terorisme, cybercrime, apalagi itu kenakalan remaja,
obat-obatan terlarang, narkotika. Nah, itu semua muncul karena adanya interaksi antara ya satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga memang ya masing-masing manusia itu bebas lalu lalang keluar masuk negara yang satu ke negara yang lain. Nah, sehingga ya kadang-kadang munculkan ide-ide yang tidak baik, sehingga muncullah kriminalitas. Nah, dan itu sangat sangat mengkhawatirkan ya, apalagi saat ini kita lihat seringnya human trafficking atau ya penjualan perdagangan manusia, terkhusus para wanita yang dijual ke luar negeri. Nah, untuk dipekerjakan ke negara-negara yang lain secara ilegal. Nah, itu sangat-sangat berdampak dan sangat merugikan umat manusia. Nah, yang terakhir adalah lunturnya jati diri bangsa. Nah, ini sangat kita lihat ya, lunturnya jati diri bangsa. Nah, ini bisa kamu lihat ya, adanya gaya-gaya kebarat-baratan, westernisasi. Nah, ini kamu lihat di kalangan-kalangan remaja itu sangat terlihat ya, di mana tidak lagi adanya kelihatan di mana jati diri bangsa itu. Nah, sehingga kita itu kadang-kadang ya ikut condong mengikuti gaya-gaya yang kita anggap itu gaya-gaya yang modern. Nah, padahal ya bisa sih kita ikuti, cuman jangan terlalu monoton. Nah, kamu harus bisa tetap melihat siapa diri kamu sehingga jati diri bangsa itu tidak luntur. Nah, tetap bisa kita lestarikan. Nah, ini juga kamu lihat ya di upacara-upacara adat misalnya. Nah, karena lunturnya jati diri bangsa ini berdampak ke berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, bidang sosial, ya stylish, semua itu sangat berdampak. Nah, sehingga globalisasi ini memang sangat berdampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, khusus masyarakat Indonesia saat ini. Nah, di mana kita lihat banyak orang Indonesia itu sudah lupa akan bagaimana tradisi bangsanya sendiri. Nah, mereka lebih condong ke westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Nah, jadi untuk itu ya memang kalau berbicara mengenai globalisasi ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, tapi kalau kita lihat ya lebih banyak dampak negatifnya mungkin ya, karena lagi-lagi orang Indonesia mungkin kurang bisa memfilter atau menyaring mana yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak bisa kita ikuti. Nah, karena kita masih menganut budaya ketimuran ya, yaitu budaya-budaya yang masih menjunjung nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk itu dari yang sudah Ibu jelaskan, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian sudah paham benar sebenarnya bagaimana dampak globalisasi terhadap komunitas. Nah, yang pertama apa itu? Terjadi urbanisasi. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Yang keempat, kriminalitas. Dan yang kelima, mungkin kamu lihat di slide ini ya, ada hanya tulisan kriminalitas, tetapi di situ tertulis lunturnya eksistensi jati diri bangsa yang meliputi berbagai macam aspek bidang kehidupan. Nah, jadi anak-anak Ibu di kelas 12, Ibu harap kamu tetap membaca bukumu dan mencari referensi-referensi yang lain mengenai materi yang kita bahas, sehingga kamu bisa lebih paham mengenai apa itu dampak dari globalisasi.